Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Nah, kali ini ada informasi yang sangat penting bagi Bapak, Ibu yang ingin mengikuti seleksi ASN PPPK Guru. Nah, pada tanggal 29 Juni kemarin, sudah banyak sekali informasi terkait dengan rekrutmen ASN PPPK Guru di tahun 2022 ini. Bapak Ibu harus pintar-pintar memilih lokasi, dan jika sudah lulus passing grade di tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu tidak usah lagi mengikuti tes, karena nanti akan dialokasikan ke formasi di instansi Bapak Ibu sendiri jika masih ada lowongan ataupun di instansi lain yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas saja ya formasi guru ASN PPPK pada tahun 2022. Nah, dengan daerah yang memiliki formasi lebih besar dari peserta yang lulus PG pada tahun 2021 ada banyak ya. Yang pertama dari Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu. Khususnya di Kabupaten Ciamis, untuk formasi tahun 2021 itu ada sekitar 2.819. Kemudian peserta yang lulusnya hanya 1.669. Dan peserta yang lulus PG pada tahun 2021 hanya 377 orang. Dan total formasi untuk 2022 ada 1.150. Kemudian Kabupaten Kuningan ada 763 untuk formasi di tahun 2022, Majalengka 1.574, Cirebon 1.329, Subang 1.602, Kabupaten Bandung Barat 2.501, Kabupaten Pangandaran 185, Kota Bandung 1.253, Kota Cimahi 553, Kota Tasikmalaya 403, dan dilanjutkan dengan Provinsi Jawa Tengah ya. Ada banyak sekali ya. Untuk tahun sekarang itu bisa mencapai kurang lebih 1.086.128 formasi yang akan dibuka oleh pemerintah untuk keseluruhan ASN PPPK guru maupun non-guru. Nah, bisa dilihat saja, ini adalah data-datanya. Nanti saya simpan di deskripsi supaya Bapak Ibu bisa mendownloadnya dan bisa lebih tahu dan bisa memilih strategi di mana nanti akan memilih formasi. Nah, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, kemudian Provinsi Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara. Nah, kemudian ada daerah dengan kuota formasi tahun 2022 yang lebih kecil dari peserta yang lulus PG-nya. Contoh, di Provinsi Jawa Barat saja ya. Misalnya di Kota Banjar ya. Kota Banjar untuk formasi 2021-nya itu ada 214, peserta yang lulusnya 196, peserta yang lulus PG-nya 109, dan usulan formasinya hanya 75, dan total formasi di 2022 hanya 93. Nah, berarti informasi yang di atas tadi terkait tentang formasi 2022 yang lebih besar, sedangkan yang selanjutnya ini yang lebih kecil ya.
Jadi silakan Bapak Ibu pintar-pintar memilihnya saja. Kemudian contoh lain ya. Ini berdasarkan data yang sangat relevan karena langsung dari dirjen ke daerah ya. Kita lihat contohnya di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini formasinya 984. Peserta yang lulusnya 898. Peserta lulus PG 2021-nya itu 1419. Dan usulan formasinya hanya 100. Dan total formasinya 186. Jadi dapat dilihat ya dan dipikir-pikir kembali Bapak Ibu akan memilih daerah yang mana. Sanggupkah bersaing? Siapkah untuk bersaing? Silahkan persiapkan dengan matang. Nah, ada banyak juga masih di provinsi yang sama ya. Jadi di tiap-tiap daerah biasanya ada di kabupaten ataupun kota masing-masing daerah. Nah, kemudian ada juga daerah yang tidak memiliki peserta lulus PG karena tidak mengusulkan formasi di tahun 2021. Contohnya di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar. Nah, ini usulan formasinya itu 1436 dan total formasi di 2022 ini 1436. Jadi sama ya Bapak Ibu ya. Dan karena tidak memiliki peserta yang lulus PG, maka mungkin nanti pada pelaksanaannya akan masuk ke tahap 3, yaitu kepada formasi yang umum ya. Karena formasi yang pertama itu bagi Bapak Ibu yang lulus PG di tahun 2021 tinggal menunggu saja penempatan formasinya tanpa tes. Kemudian yang tahap kedua itu ada Bapak Ibu yang tidak lulus PG tapi termasuk ke THK kategori 2 ataupun guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan lain sebagainya. Bisa dilihat di video saya yang sebelumnya ya. Di sana dibahas dengan rinci siapa saja yang dapat mengikuti tes tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3. Jadi teknisnya itu sisa ya. Bisa dilihat jika ada formasi sisa dari yang tahap 1 maka berlanjut ke tahap 2. Jika masih ada kuotanya maka dilanjutkan ke tahap 3. Jadi silakan Bapak Ibu yang memiliki atau sudah mengajar lebih dari 3 tahun bisa mengikuti yang formasi umum. Nah, ini yang daerah yang tidak memiliki peserta lulus PG ya. Bisa dilihat ada beberapa daerah yang sangat banyak sekali. Contohnya itu di Provinsi Bali ya, Kabupaten Gianyar tadi. Nah, begitulah Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Nanti file ini saya simpan di deskripsi agar Bapak Ibu bisa mendownload dan juga membaca lebih detail lagi ya. Di video yang kemarin sudah saya jelaskan tentang pelaksanaan rekrutmen ya. Hasil seleksi guru ASN PPPK tahun 2021, kemudian jumlah formasi yang kosongnya, kemudian nah ini 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN PPPK ya yang dibahas. Penempatan yang lulus passing grade, seleksi dengan kesesuaian atau verifikasi, dan tahap 3 seleksi tes jika masih tersedia formasinya ya. Semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mendapat apa yang diinginkan. Oh ya, yang seleksi tadi ya, kita bahas sekilas saja. Untuk yang penempatan lulus passing grade, peserta yang lulus passing grade pada tahun 2021 kemarin. Kemudian tahap 2-nya peserta THK 2 atau guru honorer negeri yang lebih dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik. Kemudian seleksi yang ketiganya guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik ataupun lulusan PPG ataupun guru honorer swasta. Ya, seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan tonton video-video selanjutnya karena nanti akan ada pembahasan tentang soal-soal PPPK. Mudah-mudahan bisa membantu dan ada juga
beberapa soal-soal yang sudah ada di satu video ya, di playlist. Di playlist itu ada kode di pojok kanan atas. Nah, itu adalah kata sandi untuk membuka soal-soal latihannya. Terima kasih Bapak Ibu, semangat bagi yang masih terus berjuang. Semoga dipermudah dalam urusannya dan mendapat hasil yang terbaik untuk kedepannya. Terima kasih.